Assalamualaikum semua. Aku Risma Karnisa dari kelas 11 IPA 3. Di sini aku mau ngadain podcast tentang gimana sih toleransi di Indonesia. Di sini aku ada temennya juga, ada tamu juga di podcast aku, namanya Alexa dari teman kelas aku. Halo Alexa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alexa Nazara Motul Aula dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 3. Nah, di sini kita mau bahas apa sih? Kayaknya kita mau bahas toleransi gak sih? Apa sih toleransi di Indonesia itu? Terus gimana sih contohnya? Aku nggak tahu deh. Boleh. Nah, beberapa hari yang lalu aku sempat baca artikel nih di internet tentang toleransi yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah di Kudus ada umat muslim yang melakukan sholat di gereja karena kena dampak banjir. Nah, Kira-kira toleransi dari umat yang di gereja itu gimana ya? Nah, Kan kita umat Islam sholat di gereja. Terus gimana sih toleransinya contohnya? nah kalian kepo nggak? Yuk kita bahas sama-sama di sini. Nah, kita udah kembali nih dengan penjelasan yang akan kita bahas. Gimana sih? Nah, di sini ada berita yang tadi di Kudus. Nah, ceritanya gini nih teman-teman. Ada korban banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Mereka mengungsi 5 hari di gereja karena kena banjir. Nah, mereka mengungsi itu dan menjalankan ibadah di aula gereja loh. Tapi gimana ya tanggapan warga Kristen yang saat melihat warga Islam yang melaksanakan sholat di gereja? Gimana dong? Gimana ya? Oh my god. Gimana sih? Tuh kelanjutannya dong, ya gak sih? Berdasarkan pantauan dari Detik Jateng, Rabu tanggal 4 bulan 1, terlihat 2 warga tengah sholat di aula gereja. Di dinding aula gereja tersebut terdapat salib berwarna yang sangat besar. Mereka melakukan sholat dengan bawa sajadah dan tikar. Selain digunakan untuk sholat, tempat tersebut juga difungsikan sebagai tempat istirahat para pengungsi. Kalau dari pengurus GKMI-nya ya, dia itu bilang kalau banjir pasti jadi pengungsian. Mulai 2021 kita pakai pengungsian, jadi kita nggak perlu kayak gimana ya, kita nggak perlu kaget gitu kalau di situ ada pengungsian buat umat yang lagi kena banjir. Jadi kayak ya itu udah ada dari dulu, mungkin dari 2021an lah udah ada gitu. Nah, teman-teman, dari penjelasan aku dan Nisa, disitulah caranya warga Indonesia menoleransikan dari umat berumat untuk di kehidupan di Indonesia. Seperti yang aku jelaskan tadi, kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat, suku ataupun ras, karena kita someday bakal membutuhkan juga orang-orang untuk menyelamatkan dari kita dari dampak-dampak yang kita sedang alami. Jadi cukup sekian podcast dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan ada kurangnya, karena manusia nggak Luput dari kesalahan. Benar. Jadi makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.